め方が大雑把だなバカ。緑谷、いいのかそれで。これが僕のヒーロー名です。Oke guys, Ginosis kasih spoiler dikit nih. Cuplikan barusan adalah scene salah satu pertandingan puncak di festival olahraga Yue antara Bakugo dan Todoroki. Yang menang siapa? Ya harus nonton dulu video ini sampai habis dong. Nah, di part sebelumnya diceritakan bahwa Bakugo berhasil lolos ke babak kedua setelah mengalahkan Uraraka. Begitu pula semua pertandingan di babak pertama telah selesai dan menyisakan Todoroki, Midoriya, Bakugo, Tokoyami, Shiozaki, Mina, Ida, dan Kirisama. Sementara di pertandingan pertama babak kedua, Todoroki sudah lolos lebih dulu ke babak ketiga setelah mengalahkan Midoriya di detik-detik terakhir pertandingan karena putra NDA4 tersebut mulai menerima kekuatan apinya. Nah, penasaran cerita selengkapnya seperti apa? Langsung aja kita masuk pembahasan alur cerita Boku no Hero Academia part ke-7. Guai! Pertandingan pertama babak pertama telah selesai dan Todoroki keluar sebagai pemenang setelah Midoriya tidak lagi bisa bergerak karena hampir seluruh tulangnya patah. Sementara Midoriya mendapatkan perawatan dari Recovery Gear, Todoroki langsung dihampiri oleh NDA4 yang bisa dibilang sangat bahagia karena akhirnya sekarang Todoroki mau menggunakan bakat turunan dari dirinya. Pertandingan dilanjutkan antara Ida melawan Shiozaki dari kelas 1B. Tidak seperti pertandingan sebelumnya yang penuh tipuan, kali ini Ida bisa melawan Shiozaki sungguh-sungguh dan memenangkan pertandingan dengan mudah. Sementara pertandingan masih berjalan, Midoriya telah selesai menerima perawatan dari Recovery Gear. Akan tetapi setelah itu Midoriya jadi merasa lemah karena dia adalah seseorang yang lahir tanpa quick. Sekarang dirinya sangat sulit mengendalikan One for All dan hal itu membuat Midoriya merasa tidak berhak menerima bakat dari All Might. Ketika itulah All Might lagi-lagi membongkar salah satu rahasia besarnya pada Midoriya, yaitu rahasia bahwa All Might sebenarnya juga terlahir tanpa bakat seperti halnya Midoriya. Karena itulah All Might berharap Midoriya tetap semangat dan tidak terus menganggap dirinya tidak berguna. Mendengar itu, Midoriya mencoba menjernihkan pikirannya dan memutuskan untuk lanjut menonton pertandingan antar teman-temannya. しかし、君は私の想像をもう何度も超えてきた。すみません。 Kali ini turnamen berlanjut dengan pertempuran antara Kirisama melawan Bakugo. Melawan Kirisama, Bakugo cukup dibuat kerepotan karena pemuda itu memiliki bakat pengerasan. Dan berkali-kali ledakan Bakugo tidak menimbulkan dampak apapun pada Kirishima. Namun setelah pertandingan berjalan beberapa lama, Bakugo mulai menyadari bahwa semakin lama waktu Kirishima untuk mengeraskan tubuhnya semakin pendek. Dengan fakta itu, Bakugo pun tertawa senang karena akhirnya dirinya menemukan cara untuk mengalahkan teman sekelasnya tersebut. 全身ガチガチに決まり続けてんだろ。バクゴー再びのカウンター。なんだ。バクゴー君の勝利。 Dengan selesainya pertandingan antara Kirishima dan Bakugo, kini seluruh rangkaian perempat final telah berakhir dan menyisakan 4 peserta yang akan saling berhadapan di babak final. Mereka adalah Todoroki, Ida, Tokoyami, dan Bakugo. Setelah beristirahat sementara waktu, turnamen puncak festival olahraga Yue kembali dilanjutkan dan memasuki babak semifinal. Baku hantam antara Todoroki dan Ida akan menjadi pertandingan pertama. Ida telah memperhatikan pertandingan Todoroki dan Midoriya sebelumnya, sehingga dirinya sudah menyusun beberapa strategi untuk menghadapi sisa terkuat di kelas A tersebut dengan jurus andalannya. Engine 停止まで約10秒。決める。直撃。このまま場外へ投げ飛ば。だいぶ重いの入ったぞ。早すぎだろあの蹴り。範囲攻撃ばかり見せてたから。飯田君行動不能。轟君の勝利。
Kita lanjut ke pertandingan semifinal kedua, yaitu antara Tokoyami dengan Dark Shadow-nya melawan Bakugo dengan Quick Explosion-nya. Tidak seperti babak-babak sebelumnya di mana Tokoyami selalu menang dengan mudah, di babak semifinal manusia burung itu sangat kerepotan karena ternyata Quick yang dimiliki Bakugo adalah kelemahan dari Quick Shadow. Ginosis jelasin dulu nih, apa sih yang dimaksud kelemahan di sini? Nah, jadi Dark Shadow adalah jenis Quick berbentuk bayangan hitam yang akan semakin kuat apabila berada di tempat gelap. Sebaliknya Dark Shadow akan kesulitan dan berkurang kekuatannya kalau berada di tempat terang. Dalam pertandingan ini, Bakugo terus menghasilkan cahaya ledakan dari Quick-nya yang akhirnya membuat Dark Shadow melemah. つかめダークシャドウここまで無敵に近い個性で勝ち上がってきたがダングレネード相性が悪かったな同情するぜ 爆豪くんの勝利 Pertandingan semifinal selesai, kini saatnya memasuki partai final antara Bakugo dan Todoroki. Di antara waktu semifinal dan final, Ida yang sebelumnya berusaha menghubungi kakaknya tiba-tiba mendapatkan kabar yang sangat buruk, di mana Ingenium alias kakak yang sangat dikaguminya telah dikalahkan oleh pembunuh pahlawan yang bernama Stein. 依然と虚栄で覆われたいびつな社会お前らは気づきもしないお時間少々よろしいでしょうかヒーロー殺しステイン Sekarang kita memasuki babak final antara Bakugo dan Todoroki. Dua siswa ini bisa dibilang sebagai siswa terkuat antara seluruh murid kelas 1 Akademi Yue, sehingga pertandingan di antara keduanya sangat dinanti-nantikan oleh penonton. Seolah menjawab antusiasme penonton yang sangat besar, pertandingan final antara Bakugo dan Todoroki langsung dimulai dengan luncuran kekuatan maha dahsyat dari Todoroki yang berhasil mengubur Bakugo hidup-hidup di dalam esnya. 先を狙いつつ次を警戒した。攻め方が大雑把だバーカ使えショートTodoroki bukannya tidak ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi menggunakan quick api turunan dari Endeavor masih sangat sulit untuk dia lakukan. Ketika itulah Midoriya berteriak dan memberi semangat kepada Todoroki, sehingga pemuda dispenser itu kembali terbangkitkan keinginannya untuk memenangkan pertandingan. Todoroki mulai mengeluarkan quick apinya, begitupun Bakugo yang telah bersiap dengan kekuatan penuh untuk menyerang hingga akhirnya... 勝つためだけで頭回してりゃいいんだインパクト緑谷戦での超爆風を打たなかったよ浦中戦で見せた特大火力に勝敗の行方は果たして Ya, di detik-detik terakhir tubrukan kekuatan antara Bakugo dan Todoroki, si pemuda dispenser kembali teringat dengan ibunya dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyerang Bakugo dengan quick apinya. Hal itu menyebabkan Todoroki terlempar jauh keluar arena dan akhirnya Bakugo pun menjadi pemenang festival olahraga Yue. Tapi menjadi pemenang karena Todoroki yang menghadapinya setengah-setengah membuat Bakugo sangat marah dan merasa tidak terima, sehingga berusaha menolak title pemenang yang telah dia peroleh. Namun mau bagaimanapun juga, pertandingan telah berakhir dan sesuai peraturannya, Bakugo dipaksa untuk menerima medali kemenangan yang sangat melukai harga dirinya tersebut. 何の価値もねえんだよ世間が認めても自分が認めてなきゃメダルは受け取っとけよ自分の傷としてだからいらねえって Sementara itu Ida yang sebelumnya sudah absen dari penyerahan medali, sekarang sedang berada di rumah sakit tempat Tensei alias Ingenium dirawat. Kekalahan kakaknya sebagai pahlawan yang paling Ida kagumi membuatnya begitu terpukul. Apalagi Tensei juga mengalami luka yang sangat parah dan terancam menyudahi karirnya sebagai pahlawan pro. 兄ちゃん負けちまったお前みてえな優秀な弟が
Seluruh rentetan turnamen final Yue Gakuen telah selesai dan Aizawa mengabarkan bahwa murid kelas 1A langsung mendapatkan banyak tawaran magang di kantor pahlawan-pahlawan pro. Sebagai tindak lanjut tawaran magang ini, Aizawa meminta murid-muridnya untuk mulai memikirkan kode name atau julukan pahlawan. Kode name itu maksudnya nama yang mereka gunakan sebagai pahlawan ya guys. Misalnya Aizawa kode name-nya Eraserhead atau Toshinori yang punya julukan All Might. Kode name ini diperlukan karena dalam proses praktik kerja lapangan alias magang, siswa kelas 1A akan menggunakan nama pahlawan mereka masing-masing. Selanjutnya Aizawa menunjukkan presentasi tawaran magang yang ditunjukkan pada siswa kelas 1A. Sesuai hasil pertandingan final festival olahraga, Todoroki dan Bakugo mendapatkan tingkat tawaran paling banyak dari berbagai kantor pro hero. Anehnya Midoriya yang merupakan peserta di babak perempat final justru tidak mendapatkan satupun undangan. Kemungkinan besar para pahlawan pro takut merekrut Midoriya karena quicknya yang sangat berbahaya dan cenderung melukai sendiri. 指名の有無に関係なく、いわゆる職場体験ってのに行ってもらう。それでヒーロー名か。Nah, untuk mempercepat pembuatan kode name, Aizawa menyerahkan jam pelajaran untuk pemilihan kode name kelas 1A kepada pahlawan 8+ alias Midnight. Pemilihan kode name untuk siswa-siswa kelas 1 berjalan cukup lancar, di mana sebagian murid telah berhasil memilih nama julukannya masing-masing. Nah, ini adalah list lengkap kode name siswa kelas 1A. 梅雨入りヒーローフロッピーかわいい輝きヒーロー I cannot stop twinkling 冒険ヒーローレッドライオット。赤の競争ヤヒーローイヤホンジャックいいわね次桃色テーピンヒーローセロハンわかりやすい大切触手ヒーローテンタコール触手のテンタクルとアンミヒーローシュガーマン。甘い武闘ヒーローテイルマン名が体を表してるインビジブルガールいいじゃんいいよチと稲妻でチャージ妻ショート。名前いいの断物ヒーロークリエイティクリエイティブ盾ヒーローグレープジュースポップ&キッズ漆黒ヒーローつくよみ。夜の神様ウラビティしゃれてるわかった爆殺王。そういうのはやめた方がいいわね Meskipun pemilihan kode name berjalan lancar, ternyata masih ada 3 murid yang belum berhasil mendapatkan nama yang tepat. Pertama adalah Bakugo yang seperti biasa terlalu ambius pemilih nama, tapi akhirnya justru berlebihan dan tidak bisa di-ACC oleh Midnight. なんでだよ爆発三太郎にしろよ黙って叫び Yang kedua ada Ida, yang masih menggalau karena kekalahan kakaknya, Tensei dari stand sang pembunuh pahlawan. Selain itu Ida juga masih belum move on karena setelah dikalahkan oleh pembunuh pahlawan itu, Tensei mengatakan dirinya akan pensiun dini. Ya, Tensei merasa sudah tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali, yang artinya karir Ingenium sebagai pro hero sudah berakhir. Karena itulah Tensei meminta Ida mengambil nama Ingenium sebagai kode name-nya. Meskipun begitu, mengambil nama seorang pahlawan yang sangat dia kagumi adalah hal yang berat untuk Ida. Sehingga kali ini Ida belum mampu mengambil alih nama kebanggaan kakaknya tersebut. あなたの名前ね Terakhir ada karakter utama kita alias Midoriya yang juga sempat galau memilih kode name-nya. Midoriya teringat ketika kecil dia sudah membuat banyak sekali kode name yang mirip dengan kode nama All Might. Saking ngefansnya Midoriya pada number 1 hero tersebut, tapi kemudian Midoriya semakin dewasa dan memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri, termasuk memilih nama yang paling menggambarkan dirinya. Dan akhirnya... 緑谷いいのかそれでこれが僕のヒーロー名です。僕には結構な衝撃で嬉しかったんだ。 Nah, karena sudah diakui resmi sama Midoriya, mulai dari sini kita panggil Midoriya dengan nama Deku ya guys. Dengan demikian semua siswa kelas 1A sudah mendapatkan kode name, kecuali Bakugo yang masih berkutat dengan kaisar peledaknya. Setelah pelajaran memilih kode name selesai, Aizawa membagikan selembaran magang yang akan diisi siswa kelas 1 untuk menentukan tempat magang masing-masing. Ketika itulah All Might datang menghampiri Deku dan mengabarkan bahwa ada satu perusahaan pro hero yang tertarik untuk merekrut Deku sebagai siswa magang.
Pro hero itu bernama Gran Torino yang ternyata merupakan mantan wali kelas All Might ketika masih berada di sekolah Yue, sekaligus sahabat pendahulu All Might yang telah mengajari All Might menggunakan One for All. 隠居なさっていたのでカウントし忘れていたよ。 Singkat cerita, waktu magang pun tiba. Seluruh siswa kelas 1A berangkat menuju kantor pro hero pilihan mereka masing-masing untuk melaksanakan praktik kerja lapangan selama 1 minggu, termasuk Deku yang sedang dalam perjalanan menuju kantor Gran Torino dan Lida yang mengambil magang di kota Hosu tempat kakaknya dikalahkan. Deku tiba di kantor Gran Torino dan langsung dikagetkan dengan tabiat aneh kakek-kakek di hadapannya. Meskipun Gran Torino adalah orang yang aneh, Deku paham betul pahlawan yang sudah lansia itu bukan orang sembarangan. Walaupun begitu, awalnya Deku merasa tidak akan mendapat manfaat apapun dengan magang di tempat Gran Torino. Guru All Might menunjukkan kuiknya yang luar biasa. Gran Torino juga berkata bahwa dia telah melihat Deku di festival olahraga dan sangat kecewa dengan cara Deku menggunakan One for All. Gran Torino jadi berpikir bahwa All Might tidak becus mengajari Deku, sehingga dia memutuskan untuk mengambil alih peran All Might untuk mengajari Deku menggunakan One for All. Seperti yang diperkirakan Gran Torino, Deku memang belum bisa menggunakan One for All dengan baik. Tapi Gran Torino juga tidak mau mendikte Deku bagaimana cara menggunakan One for All. Sehingga pahlawan tua tersebut meminta Deku merenung untuk menemukan caranya sendiri untuk menguasai One for All. ワン・フォー・オールの利用法、自分でも理解はできてるはずなのに早く力をつけなきゃ。それは確かだが時間、つまりどうすれば。答えは自分で考えろ。 Kita berpindah dulu ke siswa-siswa kelas 1A yang sudah tiba di tempat magang mereka masing-masing. Ida magang di tempat pro hero normal yang terletak di kota Hosu. Bakugo magang di tempat best jenis pro hero yang paling populer urutan keempat. Dan yang mengejutkan, Todoroki ternyata memilih untuk magang di kantor ayahnya sendiri, Endeavor. ようやく波動を進む気になったか。あんたが作った道を進む気はね。ヒーローというものを見せてやる。 Sekarang kita balik lagi ke Deku yang masih berusaha keras menemukan cara untuk menguasai One for All. Deku sudah berlatih siang dan malam, bahkan mengorbankan waktu tidurnya sendiri untuk mengendalikan One for All. Akan tetapi semuanya terasa sia-sia karena Deku merasa One for All masih terlalu sulit dikendalikan. Pagi tiba dan Gran Torino mengajak Deku untuk sarapan taiyaki hangat. Ketika itu Deku memanaskan taiyaki yang akan mereka gunakan untuk sarapan di microwave milik Gran Torino. Tapi ternyata Deku salah mengoperasikan microwave tersebut sehingga taiyaki yang dia panaskan masih dingin di sebagian sisinya. Ketika itulah secara ajaib Deku menemukan cara untuk mengendalikan One for All. Deku sadar bahwa selama ini dirinya selalu memfokuskan One for All pada satu bagian tubuh saja, sehingga menyebabkan kuik luar biasa kuat itu malah melukai tubuhnya sendiri. Setelah belajar dari taiyaki, Deku mulai mengerti daripada memfokuskan One for All pada satu bagian tubuh saja, lebih baik dia menyebarkan kekuatan One for All ke seluruh tubuhnya, agar sifat destruktif kuik tersebut bisa berkurang dan membuat Deku lebih mudah menguasainya. 全身常時、そこはオールマイトのお墨付きです。イメージが電子レンジのたい焼きってえらい地味だがいいのか。それ試してみるか。 Setelah belajar dari taiyaki, sekarang Deku memilih metode yang baru untuk menggunakan One for All. Di sini bisa dilihat bahwa kemampuan Deku memang telah meningkat dalam hal mengendalikan One for All. Akan tetapi Deku masih membutuhkan cukup banyak waktu untuk menyebarkan One for All ke seluruh tubuh, sehingga sulit membagi fokus pada hal lainnya. 俺に一発でも入れてみな。救えるもんも救えんぜ。俺の動きを崩すための誘いか。こりゃやられた。惜しい。前回と同じだっつうのよ。よし、あとは慣れろ。ガンガン行くぞ。 Sekarang kita lihat All Might yang lagi ngobrol santuy bareng Takeuchi. Sahabat All Might yang kepala kepolisian itu loh, masih inget kan? Takeuchi sedang menyampaikan informasi tentang Nomu yang berhasil mereka tangkap setelah dihempaskan oleh All Might dari OSJ. Ternyata Nomu adalah manusia yang dijadikan bahan percobaan bakat sehingga memiliki banyak bakat dalam dirinya. Ketika membicarakan tentang banyak bakat, All Might langsung teringat pada seseorang yang telah membuatnya terluka parah 5 tahun lalu. Karena Ginosis sayang kalian, Ginosis kasih spoiler deh. Orang ini bernama All for One. Mirip kan dengan nama Quick All Might yang diturunkan ke Deku?
Nah, All For One ini bisa dibilang bos besar Valiant di BNHA yang merupakan salah satu cikal bakal dari keberadaan One For All juga. All For One adalah penjahat kuat dengan banyak bakat yang bisa mengambil dan memberikan bakat pada orang lain. All Might mulai emosional, ia khawatir All For One mulai bergerak lagi padahal kondisi tubuhnya sedang berada pada titik terendah. Sekarang kita pindah dulu ke markas Shigaraki, pimpinan Valiant yang menyerang USJ itu loh. Masih ingat kan? Nah, ternyata untuk menindaklanjuti permintaan gurunya, Shigaraki mulai merekrut Valiant-Valiant kompeten untuk bertarung dengan aliansi penjahat. Dan penjahat pertama yang Shigaraki ajak adalah Stein, Valiant yang telah melukai Ingenium. Tapi kemudian Stein menyadari bahwa dirinya dan Shigaraki memiliki idealisme yang berbeda, sehingga Stein menolak bergabung dengan aliansi penjahat. Pembunuh pahlawan itu kembali ke kota Hosu diikuti oleh Shigaraki yang menawarkan diri untuk membantu Stein membuat kekacauan. Dalam sekejap kota tempat Ida magang itu langsung kacau balau. Nomu bermunculan, penduduk kota berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri dan para pro hero mulai bergerak untuk melindungi kota dari Nomu yang dilepaskan oleh Shigaraki termasuk Manual, pahlawan pro yang mengawasi magang Ida. Kekacauan yang disebabkan penjahat itu membuat Ida bergegas mencari keberadaan Stein karena membalas dendam pada pembunuh pahlawan itu adalah alasan terbesar yang mengambil magang di kota Hosu. Ida dengan ceroboh menghampiri Stein meskipun sebelumnya Manual sudah mengingatkan agar Ida tidak gegabah dan membiarkan dendam menguasai dirinya. Ida menemukan Stein sedang berusaha menyerang pahlawan lain dan di sanalah Ida berkata penuh emosional kepada Stein bahwa Ingenium adalah nama hero yang akan membunuh pembunuh pahlawan tersebut. お前にやられたヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。最高に立派な兄さんの弟だ。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。僕の名前を生涯忘れるな。 Oke guys, kita balik lagi ke Deku yang diajak Gran Torino pergi ke kota Shinkansen untuk menghadapi beberapa penjahat sungguhan. Niatnya nambah pengalaman gitulah untuk Deku. Tapi ternyata saat melewati kota Hosu, salah satu Nomu yang sebelumnya dibawa oleh Shigaraki untuk mengacau di kota Hosu sampai di kereta yang dinaiki oleh Deku dan Gran Torino. Nomu! Kozo, 座ってろ! Karena mengkhawatirkan Gran Torino yang menghadapi Nomu sendirian serta Ida yang magang di kota Hosu, Deku memutuskan untuk melawan perintah Gran Torino dan meninggalkan kereta untuk mencari Deku. Di tengah kota, Deku melihat Manual, pahlawan pro yang dimagangi oleh Ida sedang sibuk meredam kekacauan, sekaligus sibuk mencari anak magangnya yang hilang entah kemana. Tanpa membuang banyak waktu, Deku pun segera mencari Ida, berharap Ida masih dalam keadaan baik-baik saja. Tidak menunggu waktu lama, Deku menemukan Ida yang sedang ditekan oleh Stein dan bisa menyelamatkan ketua kelasnya di waktu yang tepat. Ida berkali-kali meminta Deku untuk pergi menyelamatkan diri karena Stein tidak ada urusan dengan dirinya. Tapi di anime maupun sifat yang harus dimiliki karakter utama kan suka ikut campur urusan orang lain ya. Jadi tentu saja permintaan Ida diabaikan oleh Deku dan pertempuran antara Deku melawan Stein pun dimulai. Ketika itulah Soto yang sebelumnya dikirimi pesan lokasi oleh Deku datang di saat yang tepat dan menyelamatkan kedua teman sekelasnya yang hampir dibunuh oleh Stein. Meskipun seharusnya quick jarak jauh milik Soto bisa bekerja lebih efektif melawan Stein, Soto tetap sulit berkutik menghadapi Stein. Untungnya efek Quick Stein pada Deku memudar dengan cepat sehingga Deku bisa membantu Soto menghadapi Stein.
王か。自分に入れて動きを奪う。僕だけ先に解けたってことは正解だ。ヒーロー殺し戦意個性凝結。 Soto sendiri sudah mengetahui bahwa Ida telah menyimpan dendam sejak Ingenium dikalahkan oleh Stein. Ida mengingatkan Soto pada dirinya di masa lalu yang juga bergerak hanya dilandasi dendam semata. Hal itu juga yang membuat Soto tidak bisa meninggalkan Ida begitu saja dan berharap Ida juga bisa move on seperti dirinya setelah bertemu dengan Deku. 恨みつらみで動く人間の顔ならよく知ってたから、俺が何にもとらわれず突き進むことが幸せであり救いになると言ってくれた。母は泣いて謝り、驚くほどあっさりと奴がナンバー2と言われている事実を二人で守るぞ。殺してやる。簡単なことだったんだ全部。こいつやめてほしけりゃ立て。緑谷やめてくれ。なりてえもんちゃんと見ろ。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。 Pesan emosional Soto membuat Ida sadar betapa salah perbuatannya hari ini dan dia yakin pasti kakaknya juga akan marah jika mengetahui Ida telah melakukan hal yang sangat ceroboh. Karena emosi yang membutakan matanya, Ida telah membuat nyawa Deku dan Soto berada dalam bahaya. Karena itulah Ida tidak ingin mendapat penjelasan lain dan berusaha menjernihkan pikirannya. Di saat yang sama, efek Queer Stein pada Ida mulai memudar dan Ida pun bergabung dengan dua teman sekelasnya menghadapi Stein. Meskipun sakit, Ida harus mengakui kalau perkataan penjahat di hadapannya memang benar. Tapi sekarang Ida telah menjernihkan pikirannya dan berusaha memfokuskan lagi prioritasnya sebagai pahlawan. Karena Ida merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk mempertahankan eksistensi Ingenium yang sudah dipercayakan Tensei kepadanya.レシプロエクステンド。いけ足が今はあれば。Sementara itu, Endeavor dan Gran Torino sedang berhadapan dengan salah satu Nomu yang dilepaskan oleh Shigaraki. Nomu yang kali ini sepertinya lebih lemah daripada yang sebelumnya dihadapi oleh All Might di USJ. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk Gran Torino menghabisi monster tersebut. Ketika mereka berdua hendak menyusul pahlawan lain yang sedang mengatasi kekacauan di pusat kota, Endeavor teringat bahwa sebelumnya Soto tiba-tiba pergi jalan Echo dan mengatakan temannya sedang dalam bahaya. Jadi Endeavor meminta Gran Torino untuk menyusul Soto sementara dirinya akan mengatasi Nomu-Nomu yang tersisa. Kita kembali ke jalan Echo. Berkat serangan kombinasi Ida dan Deku, akhirnya Stein bisa dibuat tak sadarkan diri. Dan di saat yang bersamaan, Gran Torino bersama beberapa pahlawan yang dikirimkan Endeavor datang. Beberapa pro hero itu terkejut setengah mati melihat sang pembunuh pahlawan Stein ternyata justru dihabisi oleh anak-anak SMA. Saat berusaha menghubungi polisi untuk menyerahkan Stein, tiba-tiba salah satu Nomu yang berhasil melarikan diri dari Endeavor terbang di dekat sana dan membawa Deku. Ketika tidak ada pahlawan yang bisa berkutik melawan Nomu, tiba-tiba ya, benar-benar di luar dugaan. Stein adalah orang pertama yang bergerak menyelamatkan siswa Yue tersebut. Tidak selesai sampai di situ ketika melihat Endeavor datang, emosi Stein kembali memuncak dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Sampai membuat hero elit kelas Gran Torino atau Endeavor pun ikut bergetar. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Stein yang memang sudah dalam kondisi terluka kembali tidak sadarkan diri setelah mengatakan bahwa pahlawan yang bisa membunuhnya hanyalah All Might, satu-satunya figur pahlawan sejati di mata Stein. Toki, ヒーロー殺しは折れた肋骨が肺に刺さっていたそうだ。
Akhirnya kekacauan besar-besaran di kota Hosu berhasil diredam dengan kerjasama puluhan pahlawan termasuk Endeavor, Gran Torino, dan 3 murid kelas 1A. Deku, Soto, dan Ida sedang mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit kota Hosu. Ketika tiba-tiba Gran Torino dan Manual datang bersama dengan kepala kepolisian kota Hosu yang bernama Suragamae Kenji. Suragamae Kenji. Kenji menjenguk ketiga murid Yue karena ingin menyampaikan beberapa hal yang pada intinya Deku, Soto, dan Ida telah melakukan pelanggaran hukum karena bertindak melawan penjahat tanpa pendampingan dari pro hero padahal belum memiliki lisensi pahlawan. Untuk itu ketiga murid Yue Academy tersebut beserta 3 pro hero yang seharusnya mengawasi mereka selama magang alias Endeavor, Manual, dan Gran Torino akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Informasi dari Kenji membuat Soto kesal bukan main. Mereka bertarung bukannya ingin senang-senang tapi terpaksa karena melihat Natif dan Ida hampir dibunuh oleh Stein. Soto tidak habis pikir bagaimana bisa upaya melindungi diri mereka sendiri dan nyawa rekan sesama pahlawan kok malah disebut sebagai pelanggaran hukum. 人を助けるのがヒーローの仕事だろ。だから君は卵だ。待て、話は最後まで聞け。 Barulah kemudian Kenji menjelaskan bahwa hukuman itu adalah prosedur resmi dari kepolisian apabila ada murid tanpa lisensi yang bertarung tanpa perdampingan. Artinya 3 murid Yue dan pro hero pengawasnya akan selamat dari hukuman jika media mempubliskan orang telah mengalahkan Stein sebagai pro hero alias bikin berita tipu-tipu gitu. Dalam hal ini kepolisian akan mempubliskan Endeavor sebagai pahlawan yang telah mengalahkan Stein karena Stein masih memiliki luka bakar dari Soto yang akan mendukung informasi tersebut. Jika hal itu dilakukan, Deku, Ida, dan Soto serta 3 pengawas magangnya bisa selamat dari hukuman. Meskipun artinya ketiga murid Yue yang sudah berjuang keras mengalahkan Stein juga tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. すみませんでした。よろしくお願いします。共に平和を守る人間としてありがとう。 Berita kekalahan Stein benar-benar menjadi topik panas yang terus digoreng oleh media. Bahkan tidak hanya media, Gran Torino secara pribadi juga menelpon All Might untuk membicarakan beberapa hal tentang pembunuh pahlawan tersebut. Dari pertemuannya dengan Stein, Gran Torino merasakan penjahat itu memiliki karisma yang luar biasa, bahkan bisa dibilang setara dengan karisma sebagai simbol perdamaian yang dimiliki oleh All Might. Gran Torino curiga keberadaan Stein dan ideologi kuatnya tentang pahlawan ini sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk membentuk aliansi penjahat yang seolah-olah berdiri di atas ideologi Stein. Gran Torino sudah memiliki spekulasi tentang siapa seseorang di balik rencana besar aliansi penjahat tersebut, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah All For One, musuh terbesar sang simbol perdamaian. 花からこの流れを想定していたとしたら、俺の盟友でありお前の死。 使う力が脳に複数の個性が与えられていると聞き、仙台ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、お前の腹に穴を開けた男年則、お前のことをけなげに憧れているオール・フォー・ワンが再び動き始めたと見ていい。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てよ。あの怪我でよもや生きていたとは信じたくない事実です。 Sementara itu kabar-kabar tentang kekalahan Stein membuat Shigaraki sangat kesal karena Nomu sama sekali tidak menjadi topik utama dalam pemberitaan. Meskipun begitu rencana pembentukan aliansi penjahat tetap berjalan dan seperti yang dikatakan oleh Gran Torino, kekalahan Stein bukanlah akhir tapi justru awal dari bersatunya penjahat-penjahat hebat dari seluruh penjuru negeri. Nah, kita lihat siluet ini. Genosis kasih spoiler lagi dikit. Mereka adalah penjahat-penjahat kuat calon anggota aliansi penjahat yang akan bisa dibilang menjadi major villain dalam seri Boku no Hero Academia. Kalian inget kan orang yang disebut sensei oleh Shigaraki? Dia tidak lain adalah All For One itu sendiri, dan melalui muridnya Shigaraki, musuh terbesar All Might itu akan mulai membesarkan aliansi penjahat dan segera menyebarkan teror pada umat manusia. ヒーロー殺しステインが所属していた組織、多くの奴らは気づいてないだろうが、深く静かにヴィラン連合に向け動き始めている。 Dan
Itu dia pembahasan Boku no Hero part keberapa ini. Mulai dari sini karakter utama penjahat sudah sedikit cerah ya guys, bahwa setelah ini aliansi penjahat akan menjadi musuh utama para pahlawan. Tapi bagaimana alur lengkapnya? Ya pastinya kalian harus pantengin terus channel ini dan tunggu update pembahasan Boku no Hero Academia dari Ginosis dong. Kalau begitu video ini sampai di sini dulu Ginosis undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.